Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahrani Dialul Haq Rahmadani dengan NIM 0805 1282 3280 dari kelas L2 atau disebut dengan kelas genap atau B. Nah, di sini saya akan membahas materi yang dimana materi saya itu di bawah KKM yaitu dengan nilai 60 dengan subtema atau submateri yaitu ikan pelagis dan ikan demersan pada materi respon akhir. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertama-tama tentang ikan pelagis. Ikan pelagis sendiri merupakan pengertian dari ikan yang hidup di permukaan atau dekat dengan permukaan air, di mana hidup dari ikan pelagis ini berada di kolom perairan. Nah, untuk karakteristik dari ikan pelagis ini, hidupnya bergelombol dalam jumlah yang besar dan bermigrasi pada jarak yang cukup jauh dan juga memiliki pergerakan yang sangat cepat. Untuk sumber daya dari ikan pelagis ini terdiri dari dua jenis, yaitu ikan pelagis besar dan ikan pelagis kecil. Untuk ikan pelagis besar itu bersifat oseanik, di mana mereka akan hidup menjorok ke arah laut lepas. Sedangkan untuk ikan pelagis kecil itu bersifat neritik, yang dimana siklus hidupnya kebanyakan di pesisir pantai. Nah, untuk sebaran dan kelimpahan dari yang dipengaruhi oleh beberapa parameter oseanografi itu seperti suhu dan permukaan, suhu dari permukaan laut, kemudian konsentrasi klorofil A atau sumber makanannya yaitu plankton, kemudian ada salinitas, ada arus hingga kedalaman perairan. Ikan pelagis ini biasanya ditemukan di permukaan hingga ke kolom air. Untuk kedalamannya itu sekitar 0 sampai dengan 200 meter. Dengan beberapa jenis seperti tuna itu hidup di lapisan termoklin. Ini biasanya ikan pelagis ini biasanya dijumpai di berbagai perairan laut, mulai dari area dekat dengan terumbu karang hingga laut terbuka dengan suhu yang bervariasi. Untuk beberapa jenis ikan pelagis itu hidup di terumbu karang yang dalam. Ikan pelagis ini memainkan peran penting dalam rantai makanan sebagai pemangsa. Kebiasaan makan mereka itu berbeda secara temporal, di mana ikan pelagis cenderung membentuk kelompok di siang hari dan menyebar pada malam hari. Ikan pelagis ini biasanya disebut dengan ikan minyak karena mengandung 30% dari jaringan tubuh dan rongga perutnya. Kemudian secara umum ikan pelagis ini memiliki nilai jual yang tinggi dikarenakan kandungan gizinya yang melimpah. Contoh dari jenis-jenis ikan pelagis kecil seperti ada ikan layang, ikan kembung, ikan tembang, ada juga ikan lemuru dan juga ada jenis dari ikan pelagis besar diantaranya adalah ikan tuna seperti madidihang, albacore, mata besar, sirip biru selatan dan juga cakalang. Nah, di sini saya akan menunjukkan contoh dari pembahasan materi mengenai ikan pelagis. Nah, ini merupakan contoh dari ikan pelagis di mana mereka hidup di kolom perairan dan dekat dengan permukaan perairan. Biasanya nelayan menangkap ikan ini untuk diperjualbelikan. Kemudian di sini saya mengutip dari si Otan Transmedia. Nah, ini biasanya nelayan-nelayan menangkap ikan-ikan yang ada di permukaan perairan. Nah, ini merupakan contoh dari ikan-ikan pelagis di mana mereka berenang dengan cepat, bergerombol, kemudian juga dapat bermigrasi jauh. Nah, ini contoh-contoh ikannya. Ini contoh-contoh dari ikan-ikan pelagis. Nah, ini mereka bergerombol. Jadi nelayan otomatis mendapatkan banyak tangkapan dalam satu kali menangkap ikan pelagis. Ini contoh-contoh lainnya. Nah, ini ikan pelagis. Ciri utamanya adalah bergelombol secara banyak. Ini contoh dari ikan pelagis. Oke. Nah, di sini adalah contoh-contoh dari ikan pelagis, di mana jika dilihat secara seksama, ciri lain dari ikan pelagis yaitu memiliki warna yang berbeda di antara tubuh bagian atas dan juga tubuh bagian bawah. Kenapa? Karena dikarenakan ketika ikan pelagis berenang dari atas itu akan menyamakan warna tubuh bagian atasnya menyamakan dengan permukaan laut. Jadi pemangsa yang ada di bagian atas seperti burung elang dan lain-lain sebagainya itu melihat ikan-ikan pelagis ini sebagai sama dengan permukaan air laut. Sedangkan untuk bagian bawah dari ikan ini dari yang ini berwarnanya lebih cerah kan karena itu berfungsi sebagai mengelabui mangsa yang ada di bagian bawah. Jadi pemangsa dari bawah
melihat ikan-ikan pelagis yang berenang seperti sinar cahaya matahari pada umumnya. Nah, selanjutnya adalah penjelasan mengenai ikan demersal, di mana ikan demersal ini merupakan jenis ikan yang hidup secara bergelombol, yang sebagian besar masa hidupnya berada di dasar atau dekat dengan dasar perairan. Nah, ikan demersal ini memiliki ciri-ciri hidup seperti bergelombol, tapi gerombolan dari ikan demersal ini tidak terlalu besar, hidupnya berwaya tidak terlalu jauh, dan pergerakannya tidak terlalu cepat. Umumnya memiliki aktivitas yang relatif rendah. Nah, ikan demersal itu pada siang hari berada di dasar perairan dan menyebar ke kolom perairan. Hal ini dilakukan oleh ikan demersal untuk menghindari zat beracun yang dikeluarkan oleh fitoplankton pada siang hari. Beberapa ikan demersal menyukai terumbu karang sebagai tempat hidupnya. Tetapi beberapa jenis ikan demersal itu senang tinggal di substrat yang berpasir dan juga berlumpur karena terdapat bentos sebagai sumber makanan dari ikan demersal. Nah, ikan demersal ini cenderung membentuk kelompok kecil, jadi persebarannya itu lebih merata dibandingkan ikan pelagis. Jadi, ketika nelayan menangkap ikan demersal itu tidak terlalu banyak penangkapan dari ikan demersal tersebut. Berbeda dengan ikan pelagis tadi, di mana kita melihat video yang telah saya berikan sebelumnya, ikan pelagis itu cenderung ditangkap lebih banyak karena mereka bergerombol lebih besar, sedangkan ikan demersal itu gerombolannya lebih kecil. Jadi hasil tangkapan dari nelayan mengenai ikan demersal lebih sedikit. Kemudian ikan demersal ini umumnya memiliki warna yang lebih beragam dibandingkan ikan pelagis. Jadi warna dari ikan demersal ini warna-warni mungkin mulai dari warna merah, warna orange, dan juga yang lainnya, dengan laju pertumbuhan yang lambat. Jadi potensi sumber daya ikan demersal ini relatif lebih kecil walaupun tersebarannya lebih merata. Nah, ikan demersal ini bersifat nokturnal atau aktif di malam hari dan termasuk ke dalam kelompok ikan karang. Habitat utamanya tentunya berada di dasar perairan, di dasar laut, meskipun beberapa spesies itu hidup di lapisan air yang lebih atas dari dasar lautan. Ikan demersal ini umumnya ditemukan pada suhu 27 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan salinitas dimulai dari 32 sampai 34 ppt. Nah, contoh dari ikan demersal sendiri yaitu diantaranya adalah ikan lalosi atau ekor kuning, ada barakuda, ada sikuda atau lencan, ada kerapu, ada kurisi, ada salmaneti, ada mata bulan atau suanggi, kepe-kepe, baronang, dan juga ada ikan sebelah. Nah, di sini saya akan menunjukkan contoh-contoh dari ikan demersal karena saya tidak bisa menemukan video ikan demersal yang cocok, video animasi ikan demersal yang cocok. Nah, di sini merupakan contoh-contoh dari ikan demersal. Jika dilihat lebih lanjut, itu warnanya lebih beragam. Tidak seperti ikan pelagis tadi yang di sininya ada warna hitam dan di bawahnya ada warna putih. Sedangkan pada ikan demersal itu warnanya lebih beragam. Seperti pada ikan kerapu macan ini warnanya warna hitam dengan bintik-bintik atau totol-totol seperti macan, keperbesar. Nah, untuk ini ikan bandeng, warnanya juga lebih beragam walaupun hampir mirip seperti ikan demersal. Walaupun lebih mirip ikan pelagis, namun warnanya tidak satu seperti ikan pelagis tadi. Dan di sini ada ikan baronang yang memiliki warna yang lebih beragam lagi daripada ikan kerapu macan tadi yang warnanya lebih gelap. Di sini warnanya lebih cerah, ada bintik-bintik atau totol-totol, juga warna yang lebih terang. Nah, di sini juga ada ikan kakap putih dan yang terakhir ini adalah ikan kue. Mungkin sekian pembahasan materi mengenai ikan demersal dan ikan pelagis dari saya. Saya harap untuk nilai dari respon akhir pada materi ikan demersal dan ikan pelagis lebih baik lagi di atas
KKM, tapi sepertinya akan diberikan nilai KKM, tapi saya harap asisten dapat memaafkan atau memaklumi kata-kata yang kurang mengenakan dari pembahasan materi mengenai ikan demersal dan ikan pelagis ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.